baik saudara dipanggil tadi sebagai saksi maupun sebagai terlapor, ya, saudara juga diperkenankan oleh undang-undang untuk ya meminta pendampingan seorang kuasa hukum atau pengacara, ya, apabila saudara ragu terhadap sikap saudara menghadapi pertanyaan penyidik. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan kita bersama, Bisikin Dong. Apakah saudara masih takut ketika ada surat pemanggilan dari kepolisian? Setidak-tidaknya ada dua hal yang menyebabkan saudara dipanggil oleh kepolisian. Yang pertama, saudara diminta untuk menjadi saksi, baik oleh terlapor maupun oleh pelapor, terhadap suatu peristiwa pidana. Yang kedua, mungkin saudara dipanggil oleh karena suatu laporan terhadap saudara. Dalam suatu peristiwa pidana biasanya, ya, setidak-tidaknya ada tiga hal ya secara teori. Yang pertama pelaku, kedua korban, lalu ketiga bukti. Nah, bukti sendiri diatur dalam KUHP maupun KUHAP, ya, bisa bukti saksi maupun bukti surat. Nah, lantas bagaimana sikap yang harus kita hadapi ketika kita dipanggil oleh kepolisian? Jika saudara dipanggil sebagai seorang saksi, ya, maka ada hal-hal yang perlu saudara ingat dan perhatikan, ya. Yang pertama, saudara dipanggil sebagai saksi oleh suatu peristiwa pidana apa, ya. Dalam surat pemanggilan biasanya itu dijelaskan kenapa saudara diminta untuk menjadi saksi terhadap perkara pasal berapa, ya. Lalu kemudian saudara tentunya pasti akan diinformasikan siapa pelapor dan siapa terlapornya. Nah, ketika saudara diminta menjadi saksi, tidak perlu khawatir, saudara penuhi panggilan polisi, ya, dengan etikat baik menghadap ke kepolisian atau ke penyidik sebagai bentuk tanggung jawab saudara sebagai warga negara yang taat hukum, ya, ketika dipanggil oleh lembaga penegak hukum. Nah, tidak usah saudara takut dengan penyidik, ya. Nah, saudara cukup hanya menjawab pertanyaan yang ditanya oleh penyidik saja, ya. Jadi tidak perlu saudara melebar kemana-mana atau menjadikan pertanyaan itu menjadi bias, ya. Malah akhirnya akan mempersulit diri Anda sendiri dan membuat penyidik semakin kebingungan dengan jawaban saudara. Saudara jawab sepanjang yang saudara ketahui, saudara jawab sebatas yang saudara lihat, yang saudara alami, atau yang saudara rasakan, ya. Nah, jadi penyidik juga tidak suka dengan jawaban yang bertele-tele atau mengada-ada, ya. Contohnya ketika ditanya apakah saudara tahu, jawabannya hanya dua, ya atau tidak, gitu, ya. Jadi jangan sekali-sekali mengucapkan atau menjawab pertanyaan dengan mungkin atau kira-kira atau sekurang-kurangnya atau kurang ingat. Nah, jadi jawaban harus pasti, ya atau tidak. Nah, apakah saudara melihat ya atau tidak? Nah, jadi itu salah satu contohnya. Jadi tidak perlu saudara bertele-tele, cukup jawab yang saudara ketahui, ya. Dan yang paling penting adalah tetap tenang dalam menjawab pertanyaan penyidik. Tidak perlu resah gelisah, gitu, ya. Tetap tenang. Posisi harus tetap tenang agar saudara bisa menjawab pertanyaan penyidik dengan baik. Nah, lalu yang kedua tadi, bagaimana ketika saudara dipanggil karena saudara dilaporkan,
Nah, tidak perlu panik ya. Tidak perlu panik dalam menghadapi hal seperti ini. Saudara tentunya harus memperhatikan siapa yang melaporkan saudara ya. Lalu dalam perkara apa saudara dilaporkan. Nah, lalu kemudian saudara harus memenuhi panggilan itu ya, sebagai bentuk tanggung jawab saudara sebagai masyarakat hukum ya. Penuhi saja panggilan itu. Ketika saudara berhalangan misalnya, saudara dapat meminta ke penyidik untuk memundurkan jadwal atau merubah jadwal ya. Tapi untuk menunda panggilan polisi jangan sampai 3 kali pemanggilan kalau boleh ya. Nah, lalu kemudian ketika saudara berhadapan dengan penyidik ya, sama seperti saksi tadi misalnya, saudara cukup dengan sikap tenang menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik ya, sepanjang yang saudara ketahui dan yang saudara ingat. Tidak usah memberikan opini apa-apa, tidak usah memberikan persepsi apa-apa, apalagi menyimpulkan ya. Nah, jadi apa yang ditanya saya, tidak usah saudara memberikan opini hukum juga ya. Nah, tidak usah saudara juga melebar menjawab pertanyaan ya. Cukup apa yang ditanyakan. Karena nanti ketika ada pertanyaan yang kurang pun ya, yang dibutuhkan penyidik, saudara akan mendapatkan panggilan lagi ya. Jadi tidak usah panik ya, tidak usah khawatir. Saudara harus menjawab pertanyaan penyidik itu dengan lugas, tegas, singkat, padat ya, tanpa harus bertele-tele, tanpa harus menggurui, tanpa harus memberikan opini ya. Nah, sikap seperti ini akan sangat membantu Anda sebagai seorang yang kooperatif ya, memenuhi panggilan polisi, dan polisi akan sangat menghargai hal itu. Nah, lalu tidak kalah penting adalah baik tadi sebagai saksi maupun sebagai terlapor, ketika saudara dipanggil polisi, anggaplah penyidik atau polisi itu sahabat saudara. Anggaplah mereka teman atau sahabat. Jadi jangan anggap mereka berlawanan atau takut karena mereka badannya tegap-tegap ya, atau mungkin kadang cenderung intonasinya tinggi. Tidak perlu takut ya, karena polisi adalah sahabat masyarakat. Nah, jadi itu yang harus saudara yakinkan dalam diri Anda untuk menghilangkan ketakutan saudara ketika dipanggil oleh polisi. Yang terakhir, baik saudara dipanggil tadi sebagai saksi maupun sebagai terlapor ya, saudara juga diperkenankan oleh undang-undang untuk ya meminta pendampingan seorang kuasa hukum atau pengacara ya, apabila saudara ragu terhadap sikap saudara menghadapi pertanyaan penyidik ya, dan saudara bisa mengkonsultasikan kepada kuasa hukum saudara. Demikian penjelasan dari kami. Semoga dapat membantu saudara dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin hinggap ya, dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang bisa saja menghampiri saudara ya. Baik, terus ikuti dan tonton channel kita ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share supaya channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa tetaplah menjadi pembisik yang baik. Bisikin dong.